Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa, maju bersama Allahu Akbar. Hari ini ada yang absen? Siapa? Dinda sama Oh, iya. Kalita. 3. Kenapa? Sakit. Sakit. Dinda izin. Oke. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar informatika. Dalamnya adalah analisis data. Nah, apa itu analisis data? Kita akan lihat nanti. Dan hari ini kita akan dalam studi kasus ya, akan memecahkan sebuah masalah, yaitu terkait dengan tabungan sampah di sekolah. Nah, apa itu data, apa itu analisis, nanti kita akan lihat. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebenarnya tujuan utamanya adalah yang kedua ya. Melalui kegiatan ini, peserta didik akan mampu membaca dan menganalisa studi kasus untuk dijadikan data terstruktur. Itu nanti tujuan utama. Tapi sebelumnya kita harus mengenal dulu lembar kerja kita. Kita mau bekerja di mana nantinya? Karena analisis data itu membutuhkan apa? Perangkat bantu untuk kita bekerja. Nah, di sini nanti akan diperkenalkan juga pemahaman konsep dalam lembar kerja dan operasi-operasi yang digunakan pada lembar kerja tersebut menggunakan komputer. Karena hari ini memungkinkan ada laptop, meskipun nggak semuanya pegang laptop, tapi berkelompok, tetap kita bisa bekerja nanti. Nah, apa itu data, apa itu analisis, nanti kita akan lihat sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk ke analisis data, kalau kalian masih ingat, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang berpikir apa? Berpikir komputasional. Kita refresh lagi nih. Kalian masih ingat nggak berpikir komputasional itu apa? Ada yang saya jelaskan dengan bahasa sendiri, bukan pengertiannya. Nah, ini pengertian dari berpikir komputasional. Sekarang untuk spesifik aja ya, bahwa berpikir komputasional itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan yang serupa dengan pemrograman komputer. Berpikir komputasional itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu menyelesaikan masalah secara efektif. Seperti apa wujudnya? Nanti saya akan hubungkan dengan tugas yang diberikan oleh Ibu Fitri ya. Semalam kalau nggak salah saya sampaikan ke kalian atau kemarin siang ya. Ini 4 hal, 4 inti batu penyangga dari berpikir komputasional. Nah, kalau kalian masih ingat, pernah saya gambarkan ya, kalau diibaratkan sebagai sebuah rumah informatika ini ya, ada pilar-pilarnya di sini. Masih ingat pernah gambar begini? Di bawah sini adalah berpikir komputasional. Kemudian di sini ada analisis data. Kemudian ada lagi yang kalian kenal semua ini, TKI, etik, TKI sorry. Kemudian etiknya di sini yang atas. Kemudian di sini ya bagaimana informatikanya ya, ini informatikanya. Jadi kenapa kita harus kembali lagi ke berpikir komputasional ini? Karena berpikir komputasional ini dengan menggunakan 4 batu penyangga ini atau cornerstone ini. Kalau kalian harus paham dulu apa itu komposisi, apa itu abstraksi, apa itu pengenalan pola, apa itu algoritma, baru bisa memahami pelajaran-pelajaran selanjutnya dari informatika tersebut. Jadi kenapa diletakkan di sini?
Kalau di sebuah rumah biasanya ini apa sih ini? Ini apanya nih? Kalau rumah itu yang paling bawah ini, kalau misalnya ini, meskipun kita di lantai 2 ya, jadi disebut apanya nih kalau di lantai 1 tuh? Dasar. Pondasi ya. Nah, berpikir ke pondasi itu adalah pondasinya informatika. Jadi pondasi itu harus kuat dulu kan, harus kokoh dulu. Apa itu dekomposisi? Mengurai permasalahan dan melewati setiap elemen bagian atau permasalahan tersebut. Contohnya nih, dekomposisi itu apa? Kalau kalian mari buat proyek apa? Dia buat proyek kan? Apa? Yang dimana apa kemarin? Penghijauan. Nah, penghijauan ya. Yang dimana penghijauan. Nah, ketika kalian membuat penghijauan ini, apa saja yang kalian list di situ? Untuk membuat kalian untuk penghijauan itu kalian butuh apa aja sih? Biasanya begitu nggak cara kerjanya? Kalian membuatnya seperti apa tuh? Ya, misalnya menuliskan di situ ada pot misalnya kan? Terus apa lagi? Jadi hal-hal yang dibutuhkan ketika kalian ingin membuat penghijauan itu, dekomposisi itu adalah mengurai permasalahan, mengamati setiap elemennya. Jadi untuk membuat penghijauan itu kalian butuh bunga misalnya kan, butuh pot, butuh apa lagi? Butuh apa lagi? Fokusnya nanti ke sini aja, nanti aja. Kita ke sini dulu, oke? Ada saatnya nanti bekerja di laptop. Jadi untuk perhatian lagi, dekomposisi itu adalah kita mengurai permasalahan dan mengamati. Artinya kalau kamu nih membuat penghijauan, kalian butuh apa aja? Itu semuanya itu dimaksud dekomposisi itu. Kita mengenali, mengurai, mengamati setiap bagian yang kita butuhkan. Butuh apa saja sih? Kalau misalnya nih kalian membuat apa misalnya di kelas ini nih, mau membuat hiasan apa yang di sekolah, tentu kalian mendata kan, kalian butuh apa saja. Itu namanya dekomposisi. Kalau mau buat rumah misalnya, buat rumah kita butuh apa aja sih? Pasir, butuh apa? Semen, butuh apa lagi? Bata, pot bakarnya nanti apa? Cat dan seterusnya. Nah, terus kita abstraksi bagian tersebut, kita sederhanakan. Kalau tadi si Satria bilang pot, untuk membuat rumah di awal itu kita sudah butuh pot nggak? Iya. Sudah butuh pot nggak? Belum kan? Nah, yang paling kita butuhkan dulu yang kita ambil, nah itu namanya abstraksi, memilah mana yang menjadi prioritas dan konteks penyelesaian masalah. Kalau kamu beli pot dulu nih mau bikin rumah, tapi nggak beli pasirnya, nggak bisa jadi rumahnya kan? Nah, contohnya seperti itu maksudnya. Kemudian mengenali polanya, mengungkap. Coba sekarang baca. Mengenali pola apa? Ya, coba. Mengungkap pola dari permasalahan tersebut yang kemungkinan nanti juga akan muncul serupa pada permasalahan berikutnya. Apa maksudnya itu? Pola. Mengenal pola. Pola itu apa? Bentuk, sandi, warna. Kalau kita mengenali pola misalnya apa? Urutan bisa urutan. Kemudian apa lagi termasuk dalam pola itu? Pengenalan pola. Kalau saya misalnya nih, sekarang pakai baju pink. Nah, kalian saudara tadi memulai kalian pemain bisa pakai baju pink. Nah, terbayang nanti beberapa minggu kemudian pasti pemain pakai baju pink lagi karena dia sudah biasa pakai itu. Paham ya? Kemudian algoritma itu apa? Menyusun langkah penyelesaian terurut. Jadi kalau mau bangun rumah nih, biasanya dari apa dulu? Dari tanah kosong deh misalnya. Mau bangun rumah itu apanya dulu? Gali, apa itu? Bekistin namanya ya. Digali-gali untuk masukin batu di situ. Kemudian langkah 1, 2, 3 dan seperti itu. Sampai di sini ada bayangan apa itu dekomposisi abstraksi? Pola dan algoritma. Ada yang paham? Oke, kita lanjut ke yang lebih spesifik kalau begitu. Contoh kasusnya ya. Ini
Kemarin Bu Putri, Bu Fitri ngasih tugas ini kan? Ya. Nah, saya minta kalian per kelompok itu masing-masing satu deh, saya bagikan sticky note-nya ya. Ada 4 ini. Kalian bagi tugas, kamu saya berprakteknya semuanya. Coba kalian sudah mengerjakan kan? Sudah. Yang kalian lakukan ketika mendapatkan tugas dari Bu Fitri ini apa yang kalian lakukan? Iya, sebelum menceritakan, terpikirkan nggak saya harus buat ini dulu nih? Apa? Nah, kalau kita buka dari misalnya nih, kalau kita ambil dekomposisi tadi dari tugas ini, dekomposisinya apa di situ? Yang bisa kita tulis? Cerita tentang family gathering, itu dekomposisinya ya. Lalu kemudian dekomposisinya dari situ supaya kalian nih, ini kalian harus paham benar di sini ya. Ini dasarnya nih. Untuk masuk ke analisis data nanti akan kita pelajari. Kuncinya di sini nih, pengenalan 4 tadi, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan apa terakhir? Algoritma. Saya ulangi lagi, kembali ke dekomposisi. Coba catat itu di sticky note-nya yang masing-masing. Ada yang mau saya kasih ya? Pak, saya Pak. Pulsanya mana? Oh iya. Oke. Coba sama dulu ya. Dekomposisinya kalian bisa tulis di situ adalah kalian mau tulis apa cerita tentang family gathering. Nah, untuk membangun cerita, untuk membuat cerita tentang family gathering itu kan di sini disebutkan ya persiapannya. Berarti dekomposisinya itu yang dituliskan apa saja di situ? Persiapan, kemudian waktu berangkatnya, apalagi? Undang-undangannya. Artinya nah, hal-hal itu, bagian-bagian itu, supaya kalian bisa membuat cerita yang untuk tentang family gathering, apa saja yang mendukung itu kalian tulis di situ. Itu dekomposisi, paham? Jadi semua hal yang mendukung kalian bisa membuat cerita itu tuliskan di situ. Termasuk juga yang kalian butuhkan apa? Misalnya nih, di sini kan disebutkan, jadi kerjakan boleh lewat PPT, membuat gambar atau tulisan. Berarti di dekomposisinya kita masukkan semua itu. Oh, berarti kalian butuhkan PPT, lalu mungkin butuh aplikasi Canva, kemudian buat tulisan. Kalian juga di sini yang dibutuhkan berarti video, seperti itu kan, dan seterusnya. Sampai di sini Pak, ada pertanyaan? Satu dulu tentang komposisi dulu tadi. Ada pertanyaan? Sudah jelas komposisi apa? Kemudian abstraksi. Abstraksi apa tadi? Menyederhanakan, yang nggak penting kita abaikan dulu deh. Nah, kalau dari contoh ini nih, yang nggak urgent apa kira-kira berkaitan dengan hal ini nih? Yang nggak perlu dimasukkan dulu, tapi yang paling penting untuk dimasukkan dulu apa? Pelaksanaannya. Terus mulai dari persiapan ya, persiapan, pelaksanaan, jalannya acara. Ini yang penting di situ ya, menyederhanakan supaya nggak terlalu luas. Kalian nggak perlu masukkan di situ. Dalam perjalanan kalian melihat apa saja sih? Misalnya apa kan, itu nggak terlalu penting karena nggak dibutuhkan di sini. Itu namanya abstraksi. Kemudian pengenalan polanya. Kira-kira yang masuk bisa pengenalan pola di sini apa nih? Kalau kita sesuaikan dengan bentuk kasus ini, abstraksi sudah ya. Kemudian mengenali pola, pengenalan polanya. Kemudian algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma itu adalah mengurutkan langkah-langkahnya. Kalian mau membuat ini tadi stepnya apa? Tadi kan sudah ada tuh yang dibutuhkan. Ada waktunya, kalian berangkat jam berapa, bangun jam berapa, dan seterusnya. Kemudian dari bagian elemen-elemen itu urutannya seperti apa?
dari rumah sampai ke Taman Terbalik Sari, kalian sampai di situ, langkahnya, urutan langkahnya apa seperti itu? Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah paham di sini, kita masuk ke intinya analisis data. Data itu apa? Oke, yang benar dan nyata. Coba kamu baca yang keduanya. Keterangan atau nyata yang dapat dijadikan dasar bagian analisis atau kesimpulan. Oke, dari sini. Yang ketiga. Informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi, digital dan teks, angka, gambar grafis atau suara. Oke, dari pengertian data itu, ada yang bisa menjelaskan dulu data itu apa dengan memberikan contohnya? Di kelas ini bisa disebut data apa? Siswa. Kalian semua ya, kalian semua ada data. Kita semua adalah data yang dari sini. Kalau digabung ya, datanya itu ada siswa, ada kepala sekolah, dan guru, itu data namanya. Kemudian isi ruangan di kelas ini, di kelas 8 ini ada apa aja sih? Itu semuanya namanya data. Oke, ada loker, bagus loh ini ya. Itu perjagiannya Pak Hafiz ya, kalau loker itu, tukang Hafiz. Dari tempat itu. Saya mah mana punya minta kalau kita lain. Saya minta Bagus. Analisis data itu apa? Tadi sudah paham data ya. Jadi semua apapun yang ada di sekitar itu bisa menjadi data. Nah, analisis data siapa yang membaca? Jawab. Analisis data adalah proses pemeriksaan keabsahan dan kebenaran data, pembersihan, menindaklanjuti hasil pemeriksaan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengembalian keputusan. Baik, hari ini kita akan ada kasus. Ini bisa baca ya? Nggak bisa. Gak bisa ya? Ini tentang tabungan sampah di sekolah. Ini kasusnya adalah tabungan sampah di sekolah. Kalian minta dipecahkan nanti ini. Selesaikan masalah ini. Deskripsi kasusnya. Coba satu orang baca. Coba. Saya lupa tulis kelasnya ya. Untuk mendanai kegiatan untuk tabungan para siswa SMP Aliman termasuk menabung sampah setiap hari Sabtu selama 1 bulan. Para siswa membawa sampah dari rumah masing-masing. Yang dibawa untuk ditabung adalah kain bekas dan botol plastik saja. Bendahara kelas mencatat data sampah yang disetorkan di setiap siswa. Setiap jenis sampah dicatat beratnya. Sampah yang terkumpul akan diambil oleh pengumpul dan ditukar dengan uang sejumlah tertentu dengan ketentuan sebagai berikut. Kertas kardus bekas. Ini harganya ya 3.000 per kilo. Botol plastik harganya 2.500 per kilogram. Diminta apa di sini? Bantu bendahara kelas untuk mencatat dan mengolah data yang disetorkan setiap siswa di kelas sehingga pada akhir bulan menghasilkan informasi. Informasinya apa? Ini dibutuhkan apa? Jumlah uang yang ditabung siswa. Jumlah uang yang ditabung siswa, kemudian jumlah keseluruhan buat siswa, jumlah tabungan yang paling banyak, terus jumlah tabungan yang paling sedikit, rata-rata tabungan siswa.